ada yang salah sama kalung ini? Salah. Kalian tahu apa artinya kalung ini? Ini adalah simbol dari kesesatan. Kalian muslim kan? Tapi jika kalian berpakaian seperti ini, berperilaku seperti ini, dan memakai simbol-simbol seperti ini, maka kalian tidak termasuk golongan kami. Rasulullah sudah memberikan peringatan keras. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Kalian paham? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Izin Ustazah. Silahkan. Cindy, aku kira bukan kamu. Kenapa kamu seperti ini? Pantas saja aku gak pernah lihat kamu ngaji lagi. Terus, mereka ini siapa? Teman barumu? Simbol-simbol itu? Cindy, falihzaril lazina yukhalifuna an amrihi ang tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Cindy, ini semua adalah fitnah akhir zaman. Aufardani, udah deh, lain kali aja ya kita ngobrolnya. Ayo kita pulang. Maaf, gak bisa. Ayo, jangan paksa dong. Ayo Cindy, kamu ngapain sama mereka itu? Suka-suka gue mau ngapain kek? Cindy, ini semua adalah tasyabuh. Oh iya, keserupaan dalam perkara lahiriah seperti yang kalian lakukan ini berpengaruh pada akhlak dan amalan-amalan kita. Oleh sebab inilah kita dilarang tasyabuh dengan orang kafir. Terus salahnya di mana? Ini semua kesalahan. Cindy, kebenaran dan kejahatan adalah dua alur yang akan selalu berseteru dan tak pernah bersatu. Kebenaran bersama dengan Allah Azza wa Jalla, sedangkan kejahatan bersama iblis laknatullah. Oh ya? Kalau begitu, aku memilih bersama iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Trilogy Production. Sebelumnya jangan lupa klik tombol likes, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung siar akhir zaman ini. Tidak hanya Indonesia yang saat ini sedang berperang melawan Nabi perintahkan ketika kamu dengar Dajjal masuk ke kota-kota kamu, langsung sihirnya menyebar. Saat itu kata Rasulullah, wahai kaum lelaki, carilah anak-anak gadis kamu, selamatkanlah wanita-wanita kamu, karena sesungguhnya yang paling banyak sujud menyembah Dajjal ketika Dajjal masuk ke kota-kota di bumi ini adalah kaum wanita. Mereka yang paling banyak menyembah Dajjal. Dan kata Rasulullah, siapa yang sempat menyembah Dajjal, maka sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah, dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Pantas kalau Nabi memperingatkan umat berulang-ulang, berlindunglah dari Dajjal, berlindunglah dari Dajjal, berlindunglah dari Dajjal. Di antara manusia ada yang mengangkat selain daripada Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, dengan cara mereka mencintai tandingan itu seperti mereka mencintai Allah, sama sejajar. Awas, jangan sampai cinta makhluk lebih kita utamakan daripada ridha Allah. bisa jadi ketika Dajjal itu muncul, kemudian ada tulisan kafara, kemudian anak kita tidak beriman karena tidak paham akidah, bisa jadi kita mengatakan, nak itu Dajjal, nak. Anak kita berkata, enggak ibu, itu bukan Dajjal. Ada tulisan kafara itu loh di keningnya, enggak, itu bukan tulisan kafara, itu huruf Korea. Ketika kita sudah tahu bahwasanya kita hidup pada zaman fitnah, ya Allah ibu, berarti kita itu tidak paham tentang zaman, sampai akhirnya anak-anak kita tidak paham tentang akidah itu.
Mereka ingin menciptakan negara dunia yang mereka sebut dengan the New World Order, di mana negara dunia ini ada dalam satu kendali mereka, Yahudi, ya, one government in the world. Maka negara-negara di dunia harus menjadi budak mereka. Supaya negara-negara di dunia ada dalam budak mereka, maka hegemoni mereka harus menyebar ke negara-negara di dunia. Maka apapun yang menjadi penghalang bagi terwujudnya itu, kill them all, destroy, ya, dan hancurkan mereka. Ya. Bagaimana cara mereka menghancurkan? Ada yang langsung dibantai kayak Suriah, Palestina, ada yang dihancurkan pola pikirnya lewat counterkultur, lewat budaya. Nah, Indonesia termasuk negara yang harus dihancurkan lewat budaya. Kenapa? Karena fanatisme agamanya kuat. Oh, berarti fanatismenya, pemikirannya harus dirubah, budayanya yang harus dirubah. Perangi budaya mereka dengan budaya-budaya mereka mendukung terjadinya hegemoni Yahudi. Salah satu budaya tadi bernama Korean Wave. Musik dan tantra adalah sesuatu yang sangat lekat dengan kehidupan manusia, terutama generasi muda. Hancurkan mereka dengan musik nanti. Langsung ini Allah, inilah konspirasi yang tidak terasa. Bagaimana mereka menghancurkan satu bangsa lewat elemen pemudanya, hancurkan pemudanya agar lost generation, agar putus generasi mereka. Bagaimana cara menghancurkan pemuda? Yaitu salah satu senjatanya Korean Wave yang tidak disadari. Korea menjadi bagian dari instrumen Yahudi dan Nasrani, Dajjal, untuk menghancurkan dunia Islam. Mereka yakin bahwa the God who's waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, itu akan segera datang. Ciri-cirinya apa? Apabila sapi merah yang akan dijadikan persembahan, sacrifice, untuk Tuhan mereka sudah lahir. Mereka sudah menunggu sejak 2000 tahun yang lalu, mendirikan tatanan dunia baru yang mereka lakukan melalui berbagai macam cara. Ada 3 ranah yang mereka sentuh. 1, simbol. 2, arsitektur. Yang ketiga, ritual. Terkait dengan ritual ini juga ada ritual agama, ada ritual budaya. Nah, di dalam ritual budaya mereka memanfaatkan media yang mereka bangun. Media inilah yang menciptakan entertain dan musik serta film yang menjadi instrumen lain dari sistem Yahudi, sistem Dajjal. Sadarlah Bapak Ibu, kalau Korea merupakan salah satu senjata mereka untuk memerangi kita umat Islam. Dan ternyata yang banyak menjadi korban adalah para pemuda dan pemudi. Bapak sekalian, kita yang melahirkan, ternyata mereka yang mendidik jiwanya, mereka yang memberi pola pikirnya. Tidak sadar kalau kita sedang dihancurkan oleh mereka, sehingga kita kehilangan aset terbesar di dunia ini. Anak-anak kita, generasi muda kita yang menjadi aset bangsa dihancurkan oleh sistem Dajjal melalui agen-agennya. Salah satu agennya adalah Korea, seks dan tantra. Dan ternyata efektif untuk menghancurkan Asia. Kenapa harus Asia? Karena kebangkitan Islam akhir zaman akan muncul dari Asia, dan itu yang menjadi kendala terbesar dari mimpi mereka mendirikan Year of the Jewish Kingdom. Pesan-pesan terhubung di dalamnya, yang pesan-pesan ini adalah bentuk pengagungan mereka kepada Tuhan yang mereka sembah, iblis dan Dajjal, yang kemudian disimbolkan dengan seperti ini, ya, iblis dan Dajjal. Ya. Itu tidak dibaca oleh pemirsa secara umum, dan itulah yang tidak dipahami oleh generasi muda kita, yang mereka hanya menelan bulat-bulat tanpa daya saring iman dan Islam apa yang disuguhkan oleh Korea, K-pop itu tadi, oleh musik-musik itu tadi. Yang jelas euforia yang mereka bangun, tidak sadar kalau secara lambat laun mereka mengarahkan semua apa yang jiwa mereka ke sana, maka dimakanlah jiwa mereka. Itulah yang diinginkan oleh iblis dan Dajjal. Maka pada akhirnya mereka pun mengidolakan tokoh-tokoh mereka tadi. Kalau Bapak Ibu buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, idola itu mengandung arti yang dipuja atau yang disembah. Padahal yang harus kita puja dan sembah itu siapa? Allah, kan? Idola kita bukan makhluk, idola kita Allah. Ganti frame, kalau Rasulullah idola kita. Rasul bukan idola tapi uswah, maka tidak sama idola dengan uswah. Yang Allah sebutkan Rasulullah itu uswah, bukan idola. Nah, tapi sekarang coba apa yang terjadi? Bukan Rasul, bukan Allah, yang mereka idolakan adalah Korea, tokoh-tokoh musik mereka. Tidak sadar kita digiring kepada kemusyrikan. Ini yang terjadi pada generasi muda. Ini sebetulnya yang mereka inginkan dengan menghadirkan K-pop ke tanah air kita, menghancurkan generasi muda Indonesia. Sahabat Hijrah Trilogy Production,
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di laman komentar.